Hai, halo, selamat malam. Sekarang kamu lagi dengerin podcast dari aku, Yuninda Lestari, di My Podcast. Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mampir di My Podcast ini. Oke, kali ini pembahasan kita adalah tentang 5 kasus korupsi di Indonesia dalam kurun periode tahun 2000 sampai tahun 2022. Kira-kira 10 tahun terakhir sih. Yang pertama itu ada kasus korupsi dari PT Jiwasraya. Ini sih dari PT Persero ya. Kerugiannya mencapai 16,8 triliun. Korupsi ini pada tahun 2020 dengan tersangka koruptornya Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk. Lalu ada Beni Cokro Saputro selaku Dirut PT Hanson International Tbk. Kemudian ada Jako Hartono Tirto selaku Direktur PT Maxima Integra. Hendrisman Rahim selaku mantan Direktur Utama AJS. Heri Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan AJS. Dan yang terakhir ada Syah Mirwan, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS. Bentuk hukuman yang diterima untuk Syah Mirwan dan Joko adalah 18 tahun penjara. Kemudian untuk Heri Prasetyo 20 tahun penjara. Dan untuk Beni dan Heru penjara seumur hidup. Kira-kira kronologi apa sih yang menyebabkan mereka itu terjerat kasus korupsi? Kronologinya adalah Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 16,8 triliun. Wah, banyak sekali ya. Yang kedua di sini ada PT Asabri dari Persero. Kerugian sebesar 22,78 triliun dengan tersangka koruptor Adam Rahmat Damiri selaku Dirut Asabri pada tahun 2011 sampai 2016. Kemudian ada Sony Wijaja selaku Dirut Asabri tahun 2016 sampai 2020. Kemudian ada Bahtiar Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai 2014. Lalu ada Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Lalu ada Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk. Heri Setianto selaku Direktur Asabri tahun 2013 sampai 2019. Lukman Purnomo Sidi selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. Lalu yang terakhir ada Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Untuk bentuk hukuman yang diterima itu 10 sampai 20 tahun penjara dengan denda hingga 800 juta dan uang pengganti hingga 17,9 miliar. Wah, banyak sekali ya. Untuk kronologinya, kerugian negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi dari PT Asabri selama periode tahun 2012 sampai 2019. Lalu yang ketiga di sini ada kasus korupsi dari Bank Senturi mencapai 7,4 triliun pada tahun 2014. Tersangka koruptor di sini itu ada Budi Mulya selaku mantan Gubernur Bank Indonesia
dengan ancaman bentuk hukuman 15 tahun penjara. Kronologinya itu korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun kasus ini masih berjalan dan menyeret banyak nama. Yang keempat di sini ada PT Pelindo II mencapai 6 triliun pada tahun 2010. Tersangka koruptor di sini adalah R.J. Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo. Sepertinya kasus ini tuh sangat booming ya, R.J. Lino ini. Bahkan di berita-berita juga kasus ini sudah sangat banyak yang tahu. Untuk bentuk hukuman yang diterima adalah vonis 4 tahun penjara dan ditambah 500 juta subsidiar 6 bulan. Kira-kira kronologinya apa sih? Kronologinya di sini tuh kasus korupsi pengadaan unit Quay Container Crane atau QCC. Bermula pada tahun 2009, PT Pelindo gagal melakukan lelang untuk pengadaan 3 unit QCC. 3 unit QCC rencananya akan digunakan di Pelabuhan Palembang dan Pontianak. Mereka sempat menunjuk PT Barata Indonesia, namun tidak mencapai kesepakatan harga dan spesifikasi barang. Kemudian yang terakhir ini kasus korupsi dari PT TPPI atau Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Kerugian di sini mencapai 37,8 triliun pada tahun 2020. Dengan tersangka koruptor Raden Priyono selaku mantan Kepala BP Migas, Joko Harsono selaku mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Kemudian ada Honggo Wedratno selaku mantan Presiden Direktur PT TPPI. Dengan bentuk hukuman, Raden dan Joko mendapatkan hukuman penjara 12 tahun. Honggo Wedratno penjara 16 tahun, namun masih menjadi buronan. Honggo juga dikenai denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di PN Jakpus. Kronologi di sini adalah dugaan korupsi penjualan kondensat oleh ex-direktur utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia atau PT TPPI Honggo Wedratno. Ada 2 barang bukti yang dieksekusi, yaitu kilang LPG PT TLI di Tuban, Jawa Timur dan uang senilai 97 miliar. Untuk korupsi yang baru-baru ini tuh yang sering dibicarakan adalah seperti korupsi minyak, korupsi bansos, banyak sekali ya sepertinya. Kasus bansos ini dengar-dengar sih, katanya korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Terus ada juga kasus korupsi dari IKTP. Sepertinya kalau membahas korupsi perlu waktu yang sangat lama, bukan? Kalau kita bahas satu-satu juga nggak bakalan selesai. Untuk di negara kita ini, korupsi sudah terlihat sangat wajar. Bahkan pejabat-pejabat sudah terbiasa melakukannya. Susahnya hidup di negara ini ya begini. Mereka dibiarkan begitu saja melakukan korupsi, lalu tidak ada ancaman yang
berat yang bisa membuat mereka menjadi jera. Untuk itu perlu sedikit gugahan dari kita sebagai generasi milenial, generasi anak muda, dengan cara peranan Pancasila sebagai solusi dalam pencegahan atau meminimalisir tindakan kasus korupsi. Peranan Pancasila pada sila pertama di sini ada penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Maksudnya di sini adalah kalau manusia menganut sila pertama dari Pancasila ini, tentunya saat mereka akan melakukan korupsi, mereka pasti akan berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, karena mereka itu memiliki hati nurani dan mereka tuh tahu kalau Tuhan tuh ada. Jadi ya mana mungkin kalau mereka itu melibatkan sila pertama, mereka bakal melakukan korupsi. Nah, untuk yang sila kedua, sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran, dan keadilan. Manusia atau orang yang mengamalkan sila kedua dari Pancasila, pastinya itu nggak bakalan mau melakukan korupsi karena mereka bakal mikir, ya gimana kalau aku korupsi berarti ini nggak adil dong untuk orang-orang di sekitar, ya gitulah. Untuk sila ketiga, dengan melakukan korupsi maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Jadi maksudnya kalau misalnya mereka mengamalkan sila ketiga dari Pancasila atau menganut sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, mereka tuh nggak bakalan mikir sampai akan melakukan korupsi karena akan merusak persatuan. Untuk sila yang keempat, ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi. Untuk sila yang kelima, tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro kepada rakyat. Maksud dari sila kelima ini kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Otomatis orang yang melakukan korupsi itu sudah berlaku tidak adil dong dengan warga negara Indonesia. Mereka memanfaatkan fasilitas yang mereka punya, mereka memanfaatkan jabatan yang mereka punya untuk melakukan korupsi yang hanya mementingkan untuk dirinya sendiri daripada memikirkan banyak orang, terutama memikirkan warga negara Indonesia ini. Seseorang yang berjiwa Pancasilais juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila. Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara, dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan.
Jadi, jangan dilihat dari nilai suapnya yang 1 miliar itu, tapi ini betul grand corruption karena tentakelnya itu banyak. Korupsi itu mirip seperti bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan oleh orang perorangan atau hanya menggantungkan diri kepada KPK yang berjuang. Justru kita sebagai generasi penerusnya yang akan meneruskan para pejabat di atas. Dari sekarang kita tuh harus menerapkan butir nilai-nilai Pancasila dari dalam diri kita, dari hati kita, agar kedepannya negara ini tidak terjerat kasus korupsi yang begitu banyak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Podcast kali ini kurang lebih